Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dengan NIM 220901601022. Saya akan menjelaskan materi bab 20 yaitu akuntansi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Langsung saja kita ke materi pertama yaitu objek pajak. Objek pajak pertambahan nilai. Ada beberapa pajak pertambahan nilai dikenakan atas. Yang pertama itu penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, barang berwujud yang diserahkan merupakan barang yang kena pajak. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang pajak tidak berwujud. 3. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Penyerahan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Kedua, impor barang kena pajak. Pajak juga dipungut pada saat impor barang kena pajak. Pajak dilakukan melalui pemungutan pajak dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ketiga, penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha. 4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 5. Pemanfaatan jasa kena pajak di luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 6. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. 7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. 8. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Barang kena pajak. Dari uraian barang kena pajak dipersyaratkan yaitu 1. Barang berwujud atau barang tidak berwujud seperti barang merek dagang, paten, hak cipta, dan lain-lain. Kedua, dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Dalam pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang memberikan peluang pengaturan tentang jenis-jenis barang yang tidak dikenakan PPN ada sebagai berikut. 1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumber jenisnya seperti minyak mentah, gas bumi, pasir dan kerikil, biji besi, biji timah, dan biji emas. 2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang beriodium maupun yang tidak beriodium. 3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Yang terakhir itu uang, emas, batangan, dan surat-surat berharga. Jasa kena pajak. Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPNBM. Penyerahan barang kena pajak. Pengertian dimaksud sebagai penyerahan hak, pengalihan hak atas barang, pemakaian sendiri, dan penyerahan lainnya seperti penyerahan karena konsinyasi, termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak sesuai Undang-Undang PPN adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Kedua, pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa beli atau perjanjian sewa. Penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak. 5. Barang kena pajak berupa persediaan dan atau aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.
penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya, atau penyerahan barang kena pajak antar cabang. 7. Penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi. 8. Penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak. Yang tidak termasuk penyerahan barang kena pajak. Tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah sebagai berikut. 1. Penyerahan barang kena pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 2. Penyerahan barang kena pajak untuk jaminan utang piutang. 3. Penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya, atau penyerahan barang kena pajak antar cabang dalam hal pengusaha kena pajak tersebut melakukan pemusatan tempat pajak terhutang. 4. Pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengembalian usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Barang kena pajak berupa aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembayaran perusahaan dan yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 8 huruf B dan huruf E. Penyerahan jasa kena pajak. Pengertian penyerahan jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pemberian JKP termasuk JKP yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau jasa kena pajak yang diberikan secara cuma-cuma oleh pengusaha kena pajak. Berikut ini akan diuraikan beberapa aturan atas PPN jasa. Yaitu pertama, jasa kustodian. Jasa kustodian merupakan jasa yang dilakukan oleh bank yang dapat berupa jasa penitipan, jasa statement, jasa aksi korporasi, dan jasa registrasi. Jasa konsumer kredit, kredit card, dan debit card. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 34/53/1995 tanggal 1 Agustus 1995, jasa konsumer kredit card dan debit card merupakan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN sehingga atas penyerahannya tidak terhutang PPN. Jasa penagihan listrik dan telepon oleh bank berdasarkan Surat Edaran Nomor SE 63/53/1995 tanggal 29 Desember 1995. Jasa penagihan rekening listrik dan telepon yang dilakukan oleh bank merupakan jasa yang tidak dikenakan PPN. Jasa angkutan dan jasa ekspedisi muatan. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S 426/PJ53/1996 tanggal 13 Februari 1996 menyatakan bahwa jasa angkutan umum di darat, laut, udara maupun sungai yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta dan jasa angkutan udara luar negeri termasuk di dalamnya jasa angkutan dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri tersebut merupakan salah satu kelompok jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Pajak penjualan atas barang mewah. Terhadap penyerahan barang kena pajak sampai dikenakan pajak pertambahan nilai sebagaimana telah disebut dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN dan PPNBM, dikenai juga pajak penjualan atas barang mewah. Beberapa karakteristik yang perlu dipahami dalam PPNBM adalah sebagai berikut. 1. Pengenaan terhadap PPNBM ini hanya satu kali, yaitu pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor. 2. PPNBM tidak dapat dilakukan pengkreditan dengan PPN. Namun demikian, apabila eksportir mengekspor BKP yang tergolong mewah, maka PPNBM telah dibayar pada saat peroleh dapat direstui. Objek pajak penjualan atas barang mewah. Sebagai objek pajak penjualan atas barang mewah adalah sebagai berikut. Penyerahan barang
Kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. 2. Impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Tarif pajak. Tarif pajak pertambahan nilai. 1. Tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak dan penyerahan JKP adalah tarif tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada pajak penjualan atas barang mewah. 2. Tarif pajak pertambahan nilai atas ekspor barang kena pajak sebesar 0%. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak dalam daerah pabean. Tarif pajak penjualan atas barang mewah. Pertama, tarif pajak penjualan atas barang mewah adalah serendahnya 10% dan paling tinggi 20%. Atas ekspor barang pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%. Materi selanjutnya itu dasar pengenaan pajak. Yang pertama itu nilai sebagai dasar pengenaan pajak. Nilai lainnya itu nilai berupa uang yang ditetapkan dan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK 03/2010 tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak yang diberlakukan mulai tanggal 1 April 2010. Yaitu untuk pemakaian sendiri barang kena pajak dan atau jasa kena pajak adalah harga jual untuk penggantian setelah dikurangi laba kotor. Untuk pemberian cuma-cuma barang kena pajak dan atau jasa kena pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. 3. Untuk penyerahan media rekaman, suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata. 4. Penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film. 5. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran dan lain-lainnya. Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak bagi PKP pedagang eceran. Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak bagi PKP pedagang eceran dihitung dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu pajak pertambahan nilai yang terutang adalah pengusaha kena pajak pedagang eceran adalah sebesar 10% kali 10% kali harga jual barang kena pajak. 2. Jumlah pajak pertambahan nilai yang harus dibayar oleh pengusaha kena pajak pedagang eceran ada sebesar 10% kali 20% kali jumlah seluruh penyerahan barang dagangan. Nilai penyerahannya menggunakan valuta asing. Apabila terjadi PKB atau JKP yang pembayarannya ternyata dilakukan dengan menggunakan valuta asing, maka sesuai peraturan pemerintah PP nomor 50 tahun 1994 diatur 1. Pajak yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku sesuai keputusan Menteri Keuangan pada saat faktur pajak dibuat. 2. Terhadap penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan kepada pemungut PPN, besarnya pajak yang terutang harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan kurs yang berlaku sesuai keputusan Menteri Keuangan pada saat pemungutan PPN melakukan pembayaran. Cara menghitung pajak. Cara menghitung pajak pertambahan nilai yaitu PPN yang terutang sama dengan tarif PPN kali dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh, pengusaha kena pajak yang sudah menjual barang kena pajak secara tunai seharga 40 juta, besarnya PPN terutang 10% kali
40 juta sama dengan 4 juta. PPN atau PPNBM menjadi bagian dari harga. Dan dalam hal PPN atau PPNBM telah menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak, maka PPN dan PPNBM yang terutang dihitung 1/110 atau 1/130 dikalikan dasar pengenaan pajak atau diartikan dengan dikalikan harga atau pembayaran atas penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Penghitungan PPN dan PPNBM dalam suatu transaksi. Dalam suatu transaksi, dapat terjadi bahwa transaksi tersebut menjadi objek PPN dan objek PPNBM karena PKP yang dijual tergolong mewah. Pemungut pajak pertambahan nilai sesuai ketentuan pajak pasal 1 angka 272 Undang-Undang PPN tahun 2009 bahwa pemungutan pajak pertambahan nilai adalah bendaharawan pemerintah atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah. Faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak karena penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kelompok faktur pajak. Pertama itu faktur pajak. Faktur pajak dimaksud merupakan faktur dapat digunakan sebagai bukti pungutan pajak sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Faktur pajak ini dahulu dikenal dengan faktur pajak standar sesuai Undang-Undang PPN dan PPNBM lama sebelum perubahan. Faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang terjadi selama 1 bulan kalender kepada pembeli yang sama atau penerima jasa kena pajak yang sama. Faktur pajak khusus. Dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan, terutama Undang-Undang PPN dan PPNBM tentang cara pengajuan atau penyelesaian restitusi PPN atas barang bawaan orang pribadi, pemegang paspor luar negeri, diperlukan aturan tata caranya. Adapun orang pribadi, paspor dan luar negeri adalah orang pribadi yang memiliki paspor yang diterbitkan oleh negara lain dan memenuhi syarat. Tata cara pembuatan faktur pajak. Faktur pajak berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak yang dibuat pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Ada beberapa hal yang diperlukan dalam tata cara pembuatan faktur pajak, yaitu pertama, faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN tahun 1883 dan perubahannya serta ditandatangani oleh pejabat kuasa yang ditunjuk oleh pengusaha kena pajak untuk menandatanganinya. Kedua itu faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan tidak ditandatangani merupakan faktur pajak cacat sehingga PPN tercantum dalam faktur pajak cacat sebagai pajak masukan tidak dapat dikreditkan oleh pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Tiga itu pengusaha kena pajak harus menerbitkan faktur pajak dengan menggunakan kode dan nomor seri faktur pajak. Nomor urut pada seri faktur pajak dan tanggal faktur pajak harus dibuat secara berurutan tanpa perlu dibedakan antara kode transaksi, kode status faktur pajak, dan mata uang yang digunakan.
pengusaha kena pajak wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama pejabat yang berhak menandatangani faktur pajak yang disertai contoh tanda tangan kepada kepala KPP paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat mulai melakukan penandatanganan faktur pajak. 6. Bentuk dan ukuran formulir faktur pajak disesuaikan dengan kepentingan pengusaha kena pajak. 7. Pengadaan formulir faktur pajak dilakukan oleh pengusaha kena pajak. 8. Faktur pajak paling sedikit dibuat dalam 2 rangkap, yaitu lembar pertama disampaikan kepada pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. 2. Itu untuk arsip pengusaha kena pajak yang menerbitkan faktur kena pajak. Pembuatan faktur pajak pengganti salinan arsip faktur pajak dan pembatalan faktur pajak. Faktur pajak pengganti dapat dibuat pada saat menerbitkan faktur pajak yang ternyata cacat, rusak, salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan yang mengakibatkan faktur pajak dimaksud tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar. Demikian halnya bila faktur pajak yang hilang baik pengusaha kena pajak yang menerbitkan maupun pihak yang menerima faktur pajak tersebut dapat membuat salinan dari arsip faktur pajak. Tetapi bila terdapat pembatalan transaksi penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang faktur pajaknya telah diterbitkan, persyaratan formal dokumen tertentu. Dalam pembuatan dokumen bisnis yang selanjutnya disebut sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal, yaitu dokumen itu harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/PJ/2010 tentang dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Kode dan nomor seri faktur pajak. Adapun tata cara pembatalan kode faktur pajak yang dimaksud terdiri atas: pertama itu 2 digit kode transaksi, kedua 1 digit kode status, yang ketiga itu 3 digit kode cabang. Sedangkan untuk nomor seri faktur pajak terdiri atas yang pertama 2 digit namun digit tahun penerbitan, kedua 8 digit nomor urut. Saat pembuatan faktur pajak. Pada dasarnya, faktur pajak harus dibuat saat penyerahan atau saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan. Mengacu pada pasal 13 ayat 1A bahwa faktur pajak harus dibuat pada pertama saat penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak, kedua saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak. 3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan, atau terakhir saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Pengembalian barang kena pajak atau retur. Pasal 5A Undang-Undang PPN dan PPNBM mengatur bahwa terhadap PPN atau PPN dan PPNBM atas penyerahan BKP yang dikembalikan dapat dikurangkan dari PPN atau PPN dan PPNBM, terutama dalam masa pajak terjadinya pengembalian BKP dengan dibuatnya nota retur. Pembatalan jasa kena pajak. Demikian dalam penyerahan jasa kena pajak, maka PPN atas penyerahan jasa kena pajak yang dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian, dapat dikurangkan dari PPN yang terutang dalam masa pajak terjadinya pembatalan tersebut. Larangan dan sanksi dalam pembuatan faktur pajak. Pasal 14 Undang-Undang PPN dan PPNBM telah menegaskan, yaitu pertama, bagi pengusaha baik orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dilarang membuat faktur pajak. Kedua,
Bila faktur pajak telah dibuat, sebagai akibatnya pengusaha baik orang pribadi atau badan dimaksud wajib penyetor pajak yang tercantum dalam faktur pajak kas negara, sehingga dilarang tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 13 PJ 2010 selanjutnya menegaskan bahwa pengusaha kena pajak dikenai sanksi administrasi sesuai pasal 14 ayat 4 UU KUP tentang tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam hal yang pertama, menerbitkan faktur pajak yang tidak memuat keterangan atau tidak mengisi secara lengkap, jelas, benar atau tidak ditandatangani oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pengusaha. Kena pajak untuk menandatangani faktur pajak, atau kedua, menerbitkan faktur pajak tidak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, yaitu 3 bulan sejak faktur pajak seharusnya dibuat. Pengertian pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayarkan oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak, atau perolehan jasa kena pajak, dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, atau impor barang kena pajak. Pengkreditan pajak masukan. Sebelum membahas masalah pengkreditan pajak masukan terlebih dahulu, perlu mengetahui pengertian pajak keluaran. Pajak keluaran dimaksud adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, atau ekspor jasa kena pajak. Pajak masukan yang telah dibayar oleh pengusaha kena pajak pada waktu perolehan, atau impor barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut pengusaha kena pajak pada waktu menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Tempat pengkreditan pajak masukan. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran di tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. Faktur pajak yang menjadi dasar pengkreditan harus memenuhi ketentuan yang berlaku, antara lain alamat pengusaha kena pajak yang tercantum dalam faktur pajak harus sama dengan alamat pengusaha kena pajak yang tercantum dalam surat keputusan pengukuhan. Kelebihan pajak masukan. Apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Pajak masukan dalam hal PKP melakukan penyerahan yang terutang pajak dan tidak terutang pajak. Penyerahan yang tidak terutang pajak yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai dan yang dibebani pengenaan pajak pertambahan nilai bagaimana tercantum dalam pasal 16B Undang-Undang PPN dan PPNBM. Pengusaha yang menghitung penghasilan neto dengan norma penghitungan sesuai pedoman yang bersumber dari UU PPH bahwa wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan tetapi diizinkan menyelenggarakan pencatatan, maka pajak masukan yang dapat dikreditkan tidak dapat diketahui dengan pasti karena pengusaha tidak membuat pencatatan atas pembelian. Penetapan besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Pajak masuk pada dasarnya dapat dikreditkan dengan pajak keluaran, akan tetapi untuk pengeluaran di bawah ini pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Yang pertama itu perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. 2. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. 3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor jenis sedan, station wagon, kecuali apabila barang kena pajak tersebut merupakan barang dagangan atau disewakan. 4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau bermanfaat jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
Terima perolehan kena pajak atau jasa kena pajak faktor pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagai faktor pajak atau tidak terpenuhi persyaratan formal dan material dan lain-lainnya. Pengkreditan pajak masukan pada masa pajak berikutnya. Pengkreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam suatu masa pajak dapat dilakukan terhadap pajak keluaran untuk masa pajak yang sama, namun terhadap pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Pengembalian kelebihan pajak masukan. Kelebihan pajak masukan dalam satu masa pajak dikompensasikan dengan pajak keluaran pada masa pajak berikutnya. Namun demikian, apabila kelebihan pajak masukan terjadi dalam masa pajak pada akhir tahun buku, kelebihan pajak masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian. Akuntansi pajak. Dalam akuntansi komersial tidak mengatur tersendiri perilaku akuntansi khusus untuk PPN maupun PPNBM. PSAK hanya mengatur akuntansi penghasilan. Namun demikian baik dalam akuntansi komersial maupun dalam akuntansi pajak terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan antara lain. 1. Akun pajak masukan. Untuk mencatat besarnya pajak masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian. 2. Akun pajak keluaran. Pada akun ini untuk mencatat pajak keluaran yang dipungut atas dasar atau disetorkan ke kas negara atau transaksi